Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dalam psikologi, yaitu tentang kepribadian. Kita akan berbicara tentang definisinya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, beberapa kritik terhadap teori-teori yang sudah ada, serta pandangan saya mengenai perbedaan pandangan antar tokoh psikologi. Yuk, kita mulai satu-satu. Pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian adalah pola pikir dan berperilaku yang relatif stabil dari waktu ke waktu dan berbagai situasi. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik yang membedakan mereka dari orang lain. Secara sederhana, kepribadian adalah siapa kita dalam hal cara kita berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Kepribadian ini terbentuk dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor utama, yaitu faktor genetik yang kita bawa sejak lahir mempengaruhi ciri-ciri kepribadian kita. Misalnya, beberapa orang cenderung lebih pemalu atau lebih berani karena faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan, termasuk pengalaman masa kecil, budaya, dan pola asuh orang tua yang turut membentuk kepribadian seseorang. Misalnya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang mungkin akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, terbuka, sementara mereka yang tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan mungkin menjadi lebih cemas atau tertutup. Kritik terhadap teori kepribadian. Selanjutnya, setelah mempelajari berbagai teori kepribadian, saya menemukan bahwa masing-masing teori memiliki kekuatan dan kelemahan. Misalnya, teori kepribadian Freud yang terkenal dengan konsep psikoanalisis. Freud menyebutkan bahwa kepribadian kita dibentuk oleh konflik antara id, ego, dan superego. Meskipun teori sangat berpengaruh, banyak kritik terhadap teori ini, terutama karena terlalu fokus pada dorongan seksual dan ekspresi sebagai pusat perkembangan kepribadian. Teori lain seperti behaviorisme yang dikembangkan oleh B.F. Skinner juga dapat kritik. Behaviorisme menekankan bahwa kepribadian kita terbentuk sepenuhnya oleh lingkungan melalui penguatan positif dan negatif. Namun, banyak yang mengkritik pendapat ini karena dianggap terlalu mengabaikan faktor internal seperti pikiran dan perasaan. Sedangkan teori humanistik yang dikembangkan oleh Roger dan Abraham Maslow lebih menekankan pada pertumbuhan kepribadian dan potensi manusia. Namun, beberapa kritik terhadap teori ini adalah karena sifatnya yang terlalu idealisme dan tidak selalu realistis dalam menjelaskan perilaku manusia yang kompleks. Lalu, bagaimana saya memandang perbedaan dan pandangan antar tokoh psikologi mengenai kepribadian manusia? Menurut saya, perbedaan ini menunjukkan betapa kompleksnya manusia. Tidak ada satu teori yang bisa sepenuhnya menjelaskan kepribadian kita, karena setiap manusia unik dan berkembang dalam konteks yang berbeda-beda. Misalnya, Freud lebih melihat manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh konflik bawah sadar. Sementara itu, tokoh seperti Carl Rogers memandang manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha mencapai potensi maksimalnya dengan fokus pada kebebasan dan pilihan pribadi. Saya pribadi percaya bahwa kepribadian adalah gabungan dari banyak aspek. Kombinasi antara faktor internal dan eksternal ini yang membentuk siapa kita hari ini. Jadi, itulah pandangan saya tentang kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kritik
terhadap teori-teori kepribadian dan perbedaan pandangan antara tokoh psikologi. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan pandangan-pandangan ini atau mungkin punya pandangan lain? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan bagi pandangan kalian tentang teori kepribadian yang menurut kalian itu menarik. Terima kasih. Bye.